Hai teman-teman semua, selamat pagi. Assalamualaikum. Share lagi rutinitas aku di pagi hari. Nah teman-teman, seperti biasa kalau pagi-pagi aku siapin dulu sarapan buat Rapan biar lebih tenang ya teman-teman untuk beraktivitas yang lainnya. Kali ini aku mau bikin nasi goreng, tapi ada yang berbeda nih teman-teman. Aku mau campurin sama tempe. Kebetulan masih ada sisa tempe. Terus aku tanya Rapan mau diapain, katanya pengen dicampurin sama nasi goreng. Tapi kayaknya ini untuk tempenya kegedean ya motongnya. Dan ini jadinya banyak, terus mau aku goreng aja tapi nggak bakalan aku campurin semuanya ya karena kebanyakan. Untuk tempenya mau aku goreng dulu karena di sini aku pakai minyak penggorengan bekas ya teman-teman, tapi masih belum lama, baru sekali atau 2 kali pakai gitu. Jadi aku tambahkan sedikit mentega atau margarin biar nggak kotor-kotor banget ya teman-teman. Habisnya sayang ya, masih banyak harus dibuang kayak gitu. Lanjut, di sini aku juga mau bikin telur dadar, tapi kali ini minyaknya lumayan agak banyak karena Rapan itu ternyata suka ya telur dadar kayak gini. Katanya tuh enak, kriwil-kriwil, ada keras-kerasnya gitu. Nah jadi aku bikinin kayak gini aja biar dia juga mau makan sama telur, karena kan Rapan itu emang anaknya nggak terlalu suka sama telur ya teman-teman. Lanjut, di sini aku goreng nasinya, bumbunya juga super simpel banget, nggak pernah yang macem-macem. Ini tuh cukup pakai bawang sama penyedap rasa aja dan tambahkan sedikit kecap. Nah ini untuk tempenya aku campurin tapi nggak semuanya karena kebanyakan. Ini aja tempenya tuh kayak gede-gede gitu ya teman-teman. Baru kali ini aku bikin nasi goreng campur tempe kayak gini, tapi karena ini requestan anak sendiri ya udahlah, yang penting dimakan. Nah teman-teman, jadi seperti inilah suasana pagi hari aku. Jadi pagi-pagi tuh udah sibuk nyiapin sarapan, karena kalau nggak kayak gini telat aja ngasih sarapan udah pasti dia langsung main dan sarapannya lama, ujung-ujungnya nanti malahan makan siang ya teman-teman. Jadi emang harus gesit banget nih kalau pagi-pagi ngasih anak sarapan. Tapi kalau badan aku lagi enak ya aku juga semangat ya buat nyiapin sarapannya. Tapi kalau lagi gak enak badan, kadang aku suka kasihan aja sama Rapan karena makanannya tuh terabaikan ya teman-teman. Gak ada yang nyiapin selain aku sendiri, karena ya beginilah kalau hidup di perantauan ya teman-teman. Kita tuh apa-apa harus serba bisa sendiri, pokoknya gak boleh manja. Tapi emang udah biasa ya teman-teman, kalau seorang ibu itu kalau cuman sakitnya pusing atau apa ya, atau meriang-meriang sedikit lah ya, itu tuh nggak bakalan dirasa, udah pasti tetap aja ngerjain kerjaan rumah, ngurusin anak. Karena kalau bukan kita ya siapa lagi, apalagi kayak aku ya yang tinggal di perantauan, dari keluarga, dari orang tua, pokoknya bener-bener kayak harus semangat deh pokoknya demi anak dan suami ya teman-teman. Apalagi kan suami kerjanya jauh, jadi jarang pulang ke rumah, jadi aku tuh bener-bener harus bisa ngejaga kondisi aku. Cuman aku seneng banget karena di trimester kedua ini aku udah nggak ngerasain pusing, udah nggak ngerasain mual kayak di trimester awal ya teman-teman. Untuk di trimester pertama aku tuh bener-bener parah banget, sampai Rapan aja nggak keurus ya, makannya tuh nggak jelas. Jadinya biasa makan atau sarapan pagi-pagi, kadang siang baru makan, karena aku juga untuk belinya jauh ya teman-teman dan ngerasa pusing ya. Walaupun sekarang itu apa-apa nggak usah dipersulit juga sih, masih bisa kita beli online. Cuman kalau yang hidupnya kayak aku, maksudnya tuh kayak pas-pasan lah ya teman-teman untuk keuangannya. Jadi kayaknya kalau untuk online itu sayang deh, lebih baik kita beli langsung aja, karena kan harganya juga lebih lumayan ya kalau online itu. Beda sama kita beli-beli barang atau baju kayak gitu dibanding makanan. Kalau makanan itu kan udah pasti ada biaya kirimnya, dan menurut aku lebih mahal 2 kali lipat ya teman-teman. Jadi ya mendingan beli langsung aja dibanding online ya teman-teman. Nah sebenarnya di sini juga ada yang deket, cuman kalau misalkan badan aku lagi nggak enak kan kita juga boro-boro mau pergi buat jalan ya. Kayak di rumah aja berdiri sebentar aja tuh kayak udah kelengan pusing gitu. Tapi alhamdulillahnya nih Rapan kan udah bisa dan udah mau gitu, kayak disuruh-suruh kalau misalkan untuk beli makan kayak gitu-gitu dia bisa ya. Tapi aku juga nyuruhnya nggak yang jauh-jauh. Nah jadi alhamdulillah banget nih, mudah-mudahan Rapan juga makin sini sehat terus makin dewasa ya. Pokoknya yang paling aku takutin banget itu pas Rapan sakit ya, karena Rapan juga ada riwayat kejang
kejang. Jadi aku tuh takut banget setiap sakit kalau Rapan kejang ya teman-teman. Makanya aku ngewanti-wanti banget nih, ngejaga banget kondisinya jangan sampai badannya panas atau sakit kayak gitu ya teman-teman. Karena kalau udah sakit udah bisa repot ya. Papahnya juga yang lagi kerja kepikiran, terus aku juga di sini ngurusin sendiri. Jadi nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa beraktivitas. Karena teman-teman tahu sendiri kan, anak yang tiba-tiba kejang itu kita nggak bisa ninggalin gitu aja. Maksudnya tuh kayak aku mau ninggalin ke kamar mandi atau cuman sekedar masak nasi aja tuh nggak bisa. Kayak kepikiran aja, takut tiba-tiba aku lagi masak nasi atau lagi mandi atau lagi beres-beres, Rapannya kejang ya teman-teman, nggak ketahuan, nggak keburu kayak gitu. Jadi bener-bener kalau misalkan Rapan sakit tuh nggak bisa ditinggal sama sekali ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan Rapan kesini biar makin sehat aja deh, badannya itu sih nomor satu ya teman-teman. Walaupun sakitnya Rapan tuh nggak lama ya, paling 2 atau 3 hari, tapi tetap selama 3 hari itu kalau papahnya Rapan nggak bisa pulang karena kan kerjanya juga di luar kota, aku tuh full ya nggak tidur sama sekali siang ataupun malam karena bener-bener megangin dia, ngeliatin dia, ya takut aja gitu, namanya seorang ibu ya teman-teman. Aku tuh yang alhamdulillahnya kondisi badan aku walaupun berturut-turut bergadang, aku tuh nggak pernah kayak ngerasa mual atau pusing kayak gitu ya. Alhamdulillahnya ya dikasih kesehatan sama Allah tuh seperti itu. Tapi aku juga nggak mau terus-terusan kayak gitu ya teman-teman. Kesian juga gitu ngelihat Rafannya. Dan pokoknya buat para ibu rumah tangga dimanapun teman-teman berada yang lagi ngerantau sama kayak aku, semoga sehat-sehat selalu ya, dan semoga selalu bisa menjaga kondisinya. Karena kalau kita hidup merantau tuh aku ngerasain banget rasanya kayak gimana ya kalau misalkan anak sakit, di rumah gak ada suami, tinggal sendiri. Wah, pokoknya bener-bener sedih banget gitu loh teman-teman. Nah, dan di sini aku mau lanjut buat nyuci-nyuci. Tadi aku udah beres ya teman-teman nyucinya, ini tinggal ngebersihin aja karena aku juga belum kebeli lagi nih buat mesin cucinya. Lagian kalau kebeli juga aku bingung ya naruhnya di mana karena di belakang belum direnov, masih banyak banget tikus yang lalu lalang. Jadi kayaknya bakalan kayak digigitin lagi gitu si kabelnya. Jadi ya udahlah. Ini aku juga nyucinya sekarang tiap hari karena nggak mau numpuk-numpuk ya, berasa banget capek sama pegelnya gitu kalau aku harus nyuci banyak seminggu sekali ya teman-teman. Padahal cucian baju aku tuh cuman berdua aja aku sama Rapan, tapi tetap ya banyak. Karena setiap hari kan kita juga ganti, apalagi kan aku antar jemput Rapan sekolah, udah pasti baju di rumah, baju pergi itu tuh ganti-gantian terus ya teman-teman. Dan alhasil banyaklah cuciannya. Nah, dan di sini aku tinggal jemur-jemur. Aku jemurnya juga di depan rumah karena nggak punya tempat lagi, nggak punya lahan. Jadi ini menghalangi pemandangan banget ya teman-teman. Sebenarnya jemur di depan kayak gini, tapi mau gimana lagi? Emang nggak ada lagi tempat. Nah, lanjut di sini karena udah siang, udah waktunya nganterin Rapan ke sekolah. Tapi sebelum itu aku mau bikinin dulu makan ya. Tadi tuh Rapan udah makan nasi goreng, tapi kan cuma pagi-pagi. Nah, karena Rapan juga sekolahnya masuk siang, jadi ini aku masakin yang simple-simple aja. Hari ini aku lagi nggak bikin sayur. Nah, ini aku mau bikin mie telur aja atau martabak telur ya teman-teman. Ini tuh kesukaannya Rapan sih sebenarnya, cuman jarang aku bikinin, jarang aku kasih karena ini kan peremihan. Aku tuh jarang banget ya ngasih Rapan mie kayak gitu ya, paling kadang-kadang aja kalau misalkan aku lagi mager buat masak ya, karena kan yang ini tuh simple banget masaknya. Nah, dan ini udah pasti habis sih karena Rapan emang sesuka itu sama mie telur ini. Tadinya aku mau beli sayur aja yang udah mateng di warteg, tapi kalau beli sayur kadang suka sayang ya teman-teman, paling dimakannya cuma sekali aja, itu pun dipaksa, dan Rapan tuh nggak lahap. Jadi emang bener-bener harus dibikinin gitu kalau sayur, kecuali ikan, ayam kayak gitu nggak apa-apa sih beli. Tapi kalau untuk sayuran itu tuh harus bikin sendiri. Nah, ini kita waktunya berangkat ke sekolah. Sebenarnya ini mager banget karena cuacanya tuh bener-bener panas ya. Ini tuh kita berangkat di jam-jamnya tidur siang, jadi emang bawaannya tuh ngantuk dan mager ya teman-teman. Terus pas nyampe sekolah ini Rapan udah masuk dan aku sama teman-teman yang lainnya mau pergi dulu nih seperti biasa ya. Tapi kali ini kita perginya bukan untuk makan atau main ya. Jadi ada salah satu orang tua murid atau teman kita yang biasa ngumpul sama kita tuh lagi sakit dan udah 4 hari ini nggak masuk sekolah. Anaknya juga nggak masuk
masuk, jadi kita mau pada nengokin dulu. Ya mudah-mudahan cepet sehat dan cepet bisa berangkat lagi ke sekolah ya, bisa ngumpul lagi sama kita. Nah ini tuh kita kalau kemana-mana bareng-bareng kayak gini ya segerombolan, tapi alhamdulillahnya dipertemukan dengan teman-teman atau mama-mama yang baik-baik nih ya. Dan ini kita mau lanjut aja buat jalan, dan untuk rumahnya lumayan agak jauh ya, tapi kalau pakai motor ini nggak terlalu jauh banget, cuman oma ini kalau misalkan nganterin kadang jalan kaki. Nah tapi kalau jalan kaki lumayan juga ya teman-teman, ini jauh dan di sini tuh rawan banjir loh teman-teman. Aku juga baru tahu, dan aku tuh belum pernah ke daerah sini, baru kali ini aja semenjak nyekolahin Rafan di sini aku main-main ke daerah sini. Ini kita berhenti dulu karena nungguin temen dulu, ada yang beli buah dulu ya teman-teman. Habis itu kita lanjut lagi. Jalannya juga jelek Pak tuh. Emang karena rawan banjir ya, nggak banjir gimana coba depan. Oh iya. Depan. Oh gak masin. Gak mau. Lingkungannya juga ini ya. Kurang. Assalamualaikum. Halo. Masuk aja, Bu. Masuk aja ke dalam, Om. Mengganggu. Alhamdulillah kita udah sampai di rumahnya Oma, tapi ini kita kesini malah numpang makan ya. Ini ada mamanya Kevin yang sengaja dari rumah bawa panci, bawa makanan. Katanya pengen numpang makan aja di sini. Ya ampun, kita bukannya nengok ya. Ini malahan berpiknik. Nah tapi untuk omahnya yang sakitnya nggak aku kenal, lagi sakit dan lagi nggak pakai hijab juga ya teman-teman, jadi aku skip aja. Nah dan di sini kita mau numpang makan-makan dulu untuk omah, mudah-mudahan cepat sembuh dan cepat bisa beraktivitas seperti biasa lagi ya, amin. Udah sakit udah. Kamu mau makan apa? Kamu gimana sih? Dan ini kita udah di sekolah, ternyata anak-anak belum pada pulang. Ini cuacanya bener-bener mentereng banget ya teman-teman, panasnya minta ampun. Hari ini anak-anak ada jadwal olahraga, jadi lagi pada olahraga dulu, belum pada pulang. Nah aku kebetulan dari kemarin tuh nyari tahu gejrot tuh nggak ada yang lewat-lewat ya. Nah dan ini kebetulan ada yang lewat, akhirnya aku beli ya teman-teman. Nggak tahu ya ini rasanya bakalan kayak gimana, karena setiap abang-abang tuh beda racikan ya teman-teman. Kadang ada yang enak, kadang ada yang enggak juga. Setelah pulang dari sekolahannya Rapan, ini aku mampir dulu buat beli buah karena Rapan pengen banget makan buah. Ini aku udah ganti baju karena ini mau pergi lagi sih sebenarnya ya teman-teman. Tapi sebelum itu ini aku mau nyuci dulu buahnya. Tadinya aku buat makan malam ya, atau buat nyemil-nyemil malam lah, lumayan kan, ini juga bisa mengenyangkan ya teman-teman. Tapi ternyata Rapan minta dikupasin karena selera aku sama Rapan tuh sama, apa yang aku suka udah pasti Rapan suka ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari aku. Assalamualaikum.